Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar suara-suara yang lantang meneriakkan berbagai macam kesesatan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Salah satu teriakan tersebut adalah perkataan yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Itu secara umum. Akan tetapi ada juga permasalahan khusus yang dijadikan poin oleh orang-orang untuk menjustifikasi bahwa di permasalahan ini Salafi juga mengkafirkan mereka, yaitu pada permasalahan tawasul. Bagaimana sebenarnya memahami permasalahan tawasul ini? Masalah ini juga menjadi topik dialog antara Ustadz Salman Ali dan Duo Aswaja. Kita simak videonya. Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Engku lah. Boleh atau tidak minta kepada makhluk? Boleh dengan iktikad, bukan makhluk yang memberikan. Tak, bukan soalan. Itu bukan soalan. Boleh atau tidak minta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah sahaja mampu beri, tapi bukan dengan i'tiqad untuk menyembah makhluk itu? Boleh, kerana hakikatnya semuanya hanya Allah yang mampu beri. Okey, good. Ini kenyataan Kiai Hidayat. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan. Okey, sekali lagi. Adapun terkait permintaan dalam istighatsah kepada selain Allah hanya terbatas kepada perkara yang hanya Allah yang bisa lakukan seperti hidayah bla 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 akhir, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighatsah yang tidak dibolehkan. Kiai Hidayat boleh mai duduk sini. Kiai Hidayat menerangkan apa yang Allah boleh lakukan. Itu kan taksir. Saya katakan boleh meminta tolong kepada makhluk kalau dengan mengatakan hanya Allah boleh lakukan. Saya tak tanya soalan tu. Saya tanya boleh atau tidak. Ustaz Engku kata boleh. Jadi pada perkara yang soalan saya sangat spesifik. Pada perkara hanya yang Allah mampu beri, bukan dengan i'tiqad menyembah makhluk itu. Ustaz Engku kata boleh, Kiai Hidayat kata tak boleh. Ya. Soalan saya kepada Kiai Saya telah terangkan tadi, kalau nak melihat dari hakikat, semuanya hanya dia Allah kata tak boleh boleh berikan. walaupun bukan hakikat. Okey, apa ini yang buku Allah, dia ni, bukan buku Ustaz Engku. apa yang Allah tidak boleh berikan dengan izin, saya nak dapat penjelasan daripada Ustaz Salman. Apa yang Allah tak mampu berikan? Okey, soalan ni patutnya kita tanya Kiai. Coba gini, Ustaz. Okey, soalan saya kepada Kiai, apabila Kiai kata maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan, kenapa tak boleh? Oke. Jadi tidak boleh dengan menuduh syirik itu beda. Saya tak tanya pasal syirik. Ini bukan tentang syirik. Kenapa tak boleh? Makanya begini Ustaz. Gini, masalah minta kepada orang lain selain Allah yang orang lain itu tidak mampu, maka itu ada khilaf antara yang tidak membolehkan dan membolehkan. Oke. Tetapi boleh jadi syirik apabila ada keyakinan. Kiai tolong faham saya. Oke. Saya faham kenyataan Kiai 100%. Saya faham di sini. Kiai kata tak boleh, tapi bukan syirik, betul? Ya, tidak syirik. Okey, saya faham. Bukan syirik tapi tak boleh. Tapi Ustaz Engku kata boleh. Sekarang saya nak tanya, pandangan Kiai itu Wahabi ke tidak? Kepada Ustaz Engku. Loh, bukan. Tak, saya tanya Ustaz Engku ni. Saya faham pandangan Kiai. Saya faham tak boleh tapi tak boleh syirikkan, betul? Saya nak tanya Kiai, Ustaz Engku, ini pandangan Wahabi ke tidak ni? Pandangan Kiai ada yang sama, sebab Wahabi ada yang sama dengan Ahli Sunnah. Jadi dia sama. Tapi apa yang saya jawab tadi adalah, kan Ustaz Salman tanya saya boleh atau tidak meminta tolong kepada makhluk pada perkara yang itu bukan soalan saya. Soalan saya Ustaz Engku dah jawab dah. Ada bab dia sama dengan Wahabi, berbeza dengan Ustaz Engku, ada bab dia sama dengan Ustaz Engku. Tak, yang tadi soalan yang Ustaz Salman tanya saya tadi. Saya rasa isu ni clear. Pada pandangan Ustaz Engku itu boleh, pada pandangan Kiai itu tak boleh. Ada pendetailannya. Boleh kerana apa sahaja pun pada hakikatnya hanya Allah yang itu boleh. Itu Ustaz Engku kata, bukan Kiai kata. Kiai kata tak boleh. Kiai dah terangkan apa maksud beliau. Jadi kalau apa pula bahasa beliau? Buku ni bahasa Melayu ni. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi. Kami dan Salafi bersepakat bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan. Jadi Ustaz Salman tanya, adakah kalau begitu Kiai adalah Wahabi? Saya jawab tidak, kerana memang antara Wahabi dan Ahli Sunnah masih ada perkara-perkara yang sama. Okey. Welcome to the club in one bab. Okey? Okey. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari video yang sudah kita saksikan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana mungkin boleh meminta kepada selain Allah, meminta kepada makhluk, meminta sesuatu yang hanya menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan, seperti meminta hidayah, meminta rezeki, meminta ampunan dan lain sebagainya.
Meskipun dengan alasan yang dikemukakan oleh Ustadz Engku, bahwasanya mengatakan boleh asal tetap beriktikad atau berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka apapun bisa terjadi, apapun bisa dikabulkan. Karena apa yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini kaidah yang tidak bisa diterima. Sebagai contoh, bagaimana kemudian ketika ada seseorang yang meminta hidup untuk selama-lamanya, kemudian ada seseorang yang datang untuk membantah kepada orang tersebut dengan mengatakan tidak mungkin dikabulkan, karena itu perkara yang mustahil. Lalu dia menjawab, bagaimana dikatakan mustahil? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka doa ini akan dikabulkan. Tentu ini keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga tidak mungkin makhluk bisa memberikan sesuatu apapun yang sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah yang dipakai oleh beliau ini bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran kisah-kisah orang yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada orang soleh yang sudah mati, meminta kepada benda, kepada patung, kepada kuburan dan lain sebagainya. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agama yang bersih dari kesyirikan. Dan orang yang mengambil pelindung selain Allah, maka mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah sesuatu tersebut, melainkan agar mereka yang kami sembah tersebut dapat mendekatkan kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Belum lagi di ayat lain, dan ini ma'ruf kisah kaum Nabi Nuh yang menyembah Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Mereka beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Patung-patung orang soleh tersebut, berhala-berhala tersebut, mereka anggap sebagai wasilah, sebagai perantara, agar doa mereka, keinginan mereka, permintaan mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana bisa juga kaidah yang dipakai oleh Kiai Hidayat Nur yang mengatakan bahwasanya perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi tidak boleh dikatakan syirik. Lalu apa namanya kalau itu bukan kesyirikan? Apa namanya ketika itu tidak dikatakan sebuah perbuatan syirik? Dan pendapat Kiai Hidayat Nur yang melarang perbuatan seperti itu pun ini banyak dilanggar. Memang kisah tentang orang yang meminta kepada sesuatu selain Allah ini dikisahkan di dalam banyak riwayat. Di antaranya hadis tentang Zatu Anwat. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya dahulu ketika kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Hunain untuk perang Hunain. Sedangkan pada saat itu kami masih baru saja keluar dari kekafiran. Artinya mereka baru masuk Islam. Sehingga masih belum faham tentang perkara kesyirikan. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka itu beriktikaf dan meminta berkah pada pohon tersebut. Mereka menjadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan. Zatu Anwat tersebut adalah sebuah pohon. Maka kemudian ketika kami melewati pohon tersebut, kata beliau, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat, tempat untuk menggantungkan senjata, sebagaimana mereka orang-orang kafir memiliki Zatu Anwat. Kemudian Rasulullah SAW berteriak, menjawab, Allahu Akbar. Inilah kebiasaan itu.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Karena Bani Israel ini pernah menginginkan bahwasanya mereka mempunyai sesembahan sebagaimana sesembahan orang kafir. Mereka mengatakan kepada Musa, qala ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, buatkanlah kami sebuah berhala untuk dituhankan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala yang dituhankan. Maka kemudian Musa menjawab, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang jahil, yang tidak mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan-perbuatan meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada patung, pohon, batu, dan sebagainya, ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan itu merupakan perbuatan yang terlarang dan telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan sesuatu yang mereka munajatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan ilmu dan diberikan kemudahan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini dengan baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.